sebelum kita belajar kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi dan berdoa terlebih dahulu ya nak. Kita bernyanyi sama-sama. Sejauh timur, 1, 2, ya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Engkau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Engkau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur, yang berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekarang pimpin dulu satu orang tua kita ke depan. Ayo maju satu orang nak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami ingin belajar. Berkatlah kami agar kami dapat mempelajari pelajaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Ya, terima kasih ya nak. Oke, silakan duduk. Nah, anak-anak ibu, hari ini ibu lihat ada nggak yang tidak hadir hari ini? Kenapa mereka tidak hadir? Coba siapa yang tidak hadir ini? Si Rangga, Doklas, si Peterson ya. Iya. Nah, jadi anak-anak ibu mau ingatkan kembali, kita harus tetap ingat protokol kesehatannya, harus selalu ingat jaga kesehatan, yaitu dengan memakai Masker. memakai apa? Masker. Ya, apa lagi protokol kesehatan? Dengan rajin mencuci tangan. Ya, baik ya. Nah, jadi dengan seperti itu kita akan sehat dan bisa belajar dengan baik. Oke, baik anak-anak. Ada tidak yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Kita belajar apa nak? Cerita tentang Nabi Yunus, yaitu dari materi tentang pengampunan ya. Nah, dari pelajaran kita tentang kisah Nabi Yunus, kenapa Allah menyuruh Nabi Yunus ke Niniwe? Siapa yang masih ingat? Ya, supaya kota Niniwe atau orang-orang Niniwe bertobat ya. Nah, jadi untuk itu kita pun sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus mau bertobat dan berubah ya. Bisa berubah kan? Iya, seperti orang Niniwe, setelah mereka bertobat, maka mereka juga memperoleh pengampunan dari Allah. Jadi kita pun seperti itu ya. Kita akan memperoleh pengampunan dari Allah. Nah, jadi pada hari ini ya, tujuan yang menjadi tujuan pembelajaran kita, nah setelah mengikuti proses pembelajaran nanti anak ibu mengamati, menanya, mengeksplorasi ya, menganalisa. Nah, jadi setelah itu nanti anak-anak ibu diharapkan atau kalian ibu harapkan bisa menyebutkan alasan manusia itu harus saling mengampuni ya. Jadi nanti anak-anak ibu bisa menyebutkan kenapa kita itu harus saling mengampuni ya nak ya. Nah, kemudian yang kedua,
kebaikan Allah, yang mau dan rela mengampuni ya, dengan membuat sebuah karya kreatif, yaitu menuliskan puisi atau kartu ucapan ya, dengan tema Aku Memaafkanmu ya. Nah, sekarang ibu mau tanya dulu, dari kisah Nabi Yunus, bagaimana pengampunan Allah yang ditunjukkan kepada penduduk Niniwe nak? Dari pelajaran kita minggu lalu, bagaimana pengampunan Allah yang ditunjukkan kepada penduduk Niniwe? Ya, iya buat suaranya. Allah mengirimkan atau mengutus Yunus ke kota Niniwe, yaitu untuk mengajar dan mengingatkan mereka supaya mereka bertobat ya. Nah, kemudian jika kamu pernah melakukan kesalahan kepada temanmu, bagaimana caranya kamu dapat menyesali kesalahanmu itu? Bagaimana caramu? Kamu menyesal tidak ketika kamu melakukan kesalahan? Apa yang kamu lakukan? Ayo. Meminta maaf. Apa lagi nak? Iya, mendoakannya. Ya, bagus ya anaknya. Nah, jadi materi pelajaran kita hari ini yaitu tentang pengampunan Allah ya, tentang pengampunan Allah. Lanjutan dari pelajaran minggu yang lalu ya. Tapi kalau minggu lalu nats Alkitabnya dari Yunus 1 sampai 4 minggu lalu ya. Sekarang kita mengambil tentang pengampunan Allah dari Matius 18 ayat 21 sampai 35 ya anaknya. Nah, jadi di sini Ibu sudah membuat kompetensi dasar dan indikator dari pelajaran kita hari ini ya. Kemudian KKM yang harus dicapai. Jadi setelah kita belajar tentang pengampunan Allah, anak-anak ibu harapkan bisa mencapai nilai paling rendah 70 ya. Berapa? 70 batas KKM kita. Jadi anak-anak ibu nanti harus bisa nilainya di atas 70 ya. Oke, masih semangat kan? Bisa dicapai 70? Bisa? Iya, harus lebih dari 70 ya. Oke, baik. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melihat video ya. Jadi pembelajaran kita hari ini melalui video pembelajarannya. Jadi diperhatikan, kamu mengamati, membaca, mendengar ya. Jadi kamu simak baik-baik dari video yang ada di depan ya anaknya. Untuk melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Sabarlah dahulu, segala hutangmu akan dilunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, dia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Dia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan dilunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya,
ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakmu yang di surga akan membuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak menghubungi saudaramu dengan senang hati. Oke, baik anak-anak. Coba dari video tadi. Siapa mau bertanya tentang video tadi? Ayo. Tentang apa kan tadi ceritanya? Apa yang diceritakan dalam video tadi, Nak? Buat suaranya. Saling mengasihi. Saling mengasihi. Ayo yang lain. Saling menolong. Dalam video tadi yang ditayangkan di situ tentang apa? Hah? Harus saling mengampuni. Harus saling mengampuni. Ada seorang apa tadi di sini ceritanya? Seorang hamba. Dia memiliki hutang kepada raja. Apa yang dilakukan raja kepada hamba itu? Melunaskan hutangnya. Ia mengampuni hamba itu dan menganggap bahwa hutangnya itu jadi lunas. Ya. Jadi dia tidak mengingat hutangnya lagi, dihapuskan semua hutangnya. Ya, kenapa dihapuskan? Karena si hamba tadi memohon belas kasihan kepada raja, ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan hamba itu terhadap temannya? Ayo. Memenjarakannya. Dia memenjarakan temannya. Iya, yang lain. Memaksa agar hutangnya dilunaskan. Ia memaksa temannya supaya dibayar hutangnya, kan? Ayo, mana hutangmu? Bayar hutangmu. Katanya seperti itu, kan? Kalau tidak kamu bayar, maka kamu akan Masuk penjara. saya penjarakan, katanya seperti itu. Coba dari video pembelajaran tadi, yang mana yang harus kita contoh? Raja. Sikap siapa yang harus kita contoh? Raja. Sikap raja. Kenapa kita harus mencontoh sikap raja, Nak? Karena yang mengasihi. Karena dia mau mengasihi sesamanya, dia mau mengampuni, ya. Dia rela menghapuskan semua hutangnya, segala kesalahannya, ya. Nah, kenapa kita tidak pantas untuk mengikuti sikap seorang hamba tadi? Karena itu jahat. Karena dia itu sikapnya sangat jahat. Coba di antara anak ibu, siapa di sini yang sering berbuat seperti raja? Siapa yang pernah melakukan seperti raja? Dia menghapuskan dosa temannya atau kesalahan temannya. Ayo. Bagus, ya. Jadi itu yang harus kita contoh, ya, Nak. Siapa di sini yang mau berbuat seperti hamba tadi? Dia selalu mengingat kesalahan temannya. Iya, bagus juga karena dia jujur, ya. Tapi sebenarnya, Nak, kita itu harus mau memaafkan orang lain. Itulah inti pelajaran kita sekarang ini, yaitu tentang pengampunan. Jadi itulah yang mau diajarkan dari video ini, ya. Kalau seperti itu, kenapa kita harus mau mengampuni? Kenapa kita harus mengampuni sesama kita? Ayo. Kenapa? Karena Allah mengampuni kita dalam. Iya, bagus sekali jawabannya, ya. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita, ya. Nah, adakah orang yang tidak bersalah dari video tadi? Bagaimana? Ada manusia yang tidak bersalah? Tidak ada, ya. Semua manusia itu bersalah. Meskipun itu anak-anak pernah melakukan kesalahan, orang tua juga pernah melakukan kesalahan, ya. Nenek-nenek juga pernah melakukan kesalahan. Sekarang ibu tanya dulu, anak ibu pernah nggak melakukan kesalahan? Pernah. Kalau seperti itu, karena semua kita pernah melakukan kesalahan, maka apa yang harus kita lakukan? Memaafkannya. Harus memohon ampun kepada Tuhan dengan cara berdoa, meminta pengampunan kepada Tuhan, ya. Nah, jadi tadi kita sudah belajar bahwa Tuhan itu sudah rela mengampuni kita. Maka kita
sekarang nggak lagi, nggak boleh seperti itu ya. Jadi itulah maksudnya mengampuni tanpa batas ya anaknya. Oke. Nah, coba kamu lihat dulu gambar ini. Gambar apa ini, ayo? Bersalaman. Iya, yang sedang memohon maaf atau berjabat tangan. Siapa pernah melakukan itu? Aku. Baguskah itu? Bagus. Ya, bagus sekali ya. Oke, ini gambar apa, ayo? Iya, dia itu sebagai permohonan maafnya ya. Kupersembahkan bunga samamu yang maafkan aku ya, katanya seperti itu. Siapa pernah memberikan bunga terhadap temannya untuk memohon maaf? Pernah? Tidak pernah. Nah, nanti berikan ya anaknya. Coba kamu berikan dulu sekuntum bunga kepada temanmu sebagai permohonan maaf. Pasti kamu dimaafkan, ya kan? Iya, karena memaafkan itu sangat indah ya. Oke, ini ada apa ya? Gambar apa? Iya, jadi mereka jadi berteman. Awalnya mereka berantem gara-gara mainan, tapi akhirnya mereka berbaikan, berpelukan mereka kan. Siapa pernah seperti itu? Pernah anak ibu? Iya, bagus. Berarti ini semua anak Tuhan ini jago ini semuanya. Oke, ketika kamu melakukan kesalahan atau dosa, apa tadi yang kamu lakukan? Berdoa. Berarti sama seperti yang ada dalam gambar. Jadi tidak ada manusia yang tidak berdosa ya. Itulah dan inti pelajaran kita itu. Jadi karena itu maka kita harus selalu memberikan ampun kepada sesama kita, kepada teman ya. Oke, kalau seperti itu apa artinya mengampuni? Siapa yang bisa ayo? Mengampuni itu apa artinya dari pelajaran kita ini? Memaafkan teman. Iya. Nah, ada lagi yang tidak dipahami dari video? Sudah paham? Oke, kalau seperti itu, sekarang Ibu bagi dulu lembar kerjanya, LKPD-nya, supaya kita mengadakan diskusi kelompok ya. Jadi sekarang kita akan mengadakan diskusi kelompok ya nak. Nah, jadi dalam diskusi kelompok nanti harus ada kerjasama yang baik. Kelompok yang lain nanti menanggapi kelompok yang sudah mempresentasikan kelompoknya ya. Oke, ini dari kelompok 1. Ayo coba berembuk siapa yang menjadi ketuanya. Kelompok 2, ayo siapa menjadi ketuanya. Kemudian kelompok 3, ayo berembuk satu orang nanti membacakan hasil presentasinya ya. Anak-anak, bagaimana hasil kelompoknya sudah siap? Sudah selesai? Oke, sekarang kita mulai dari kelompok 1. Coba presentasikan hasil kelompoknya nak. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurutmu apa itu mengampuni dan mengapa kita harus saling mengampuni? Mengampuni berarti memberikan pembebasan dari tuntutan atau hukuman karena kesalahan. Kita harus saling mengampuni karena Allah sudah lebih dahulu mengampuni kita. Ya, bagus ya. Oke, kelompok lain bagaimana? Setuju dengan pernyataan kelompok 1? Setuju. Setuju? Coba ada yang bertanyakan di kelompok 1 sehubungan dengan jawaban mereka tentang saling mengampuni. Menurut kalian apa itu mengampuni? Coba. Maafkan yang bersalah. Buat suaranya. Kami Bu dari kelompok 1 seperti itu. Ayo dari kelompok 2 seperti itu ayo. Ayo. Iya, bagus. Nah, Kami dari kelompok 3 saling memaafkan. ya, mengampuni itu adalah saling memaafkan. Bagus ya. Ada dari kelompok lain? Apa itu lagi tentang mengampuni? Mengampuni memberikan pembebasan. Iya, memberikan pembebasan. Bagus ya. Oke, baik ya. Ada lagi yang kurang jelas dari kelompok 1? Sudah jelas? Oke, baik. Ayo tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Iya. Nah, sekarang lanjutkan kelompok 2. Ayo, silakan. Siapa kita kelompoknya? Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kelompok kami. Apa artinya mengampuni tidak hanya 7 kali, namun sampai 70 kali? 7 kali. 70 kali 7 kali. Jawab, artinya harus terus-menerus dimaafkan.
Yang itu sudah berapa kali kita mengampuni kesalahan-kesalahan itu. Oke, bagaimana? Apa tanggapan kalian? Apa itu artinya katanya mengampuni tidak hanya 7 kali? Siapa mau berikan pernyataan? Ayo. Sampaikan pendapatnya, silakan. Mengampuni dengan tidak memperhitungkan. Berdiri. Kami dari kelompok 1 seperti biasa. Ayo. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 2. Maka mengampuni tidak hanya 7 kali, artinya kita harus mengampuni dengan tanpa batas. Mengampuni tanpa batas. Iya, bagus. Ya, yang lain. Apa itu artinya mengampuni tidak hanya 70 kali, 7 kali? Ayo. Dari kelompok lain. Kelompok 3. Kan sekarang kelompok 3. Ayo. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kami. Apa manfaat mengampuni kesalahan orang lain? 1. Melakukan kebaikan bagi orang lain. 2. Melakukan kebaikan bagi diri sendiri. 3. Melakukan kehendak Allah. Ya, bagus. Apa tanggapan kalian? Apa manfaatnya mengampuni kesalahan orang lain? Ayo. Ya, yang lain. Ayo. Boleh juga dari kelompok itu juga 2 orang bisa. Ayo. Apa manfaat mengampuni kesalahan orang lain? Hah? Apa manfaatnya? Kita akan merasa senang. Apa lagi? Kita akan merasa lega. Kita akan merasa lega, ya. Ketika kita mengampuni orang lain, perasaan kita akan lega, akan senang. Apa lagi? Kita merasa gembira. Merasa gembira, merasa damai, ya. Oke, baik, ya. Ada lagi pertanyaan tentang diskusinya? Ada yang mau ditanyakan? Ayo silakan, bersuara. Ada yang kurang jelas? Tidak ada. Oke. Sekarang kumpulkan hasil diskusinya, bawa ke depan satu orang. Ayo. Satu saja. Ayo, ke sini. Oke. Nah, minggu lalu Ibu sudah ingatkan supaya membawa kertas origami kan? Iya. Sudah membawa kertas origaminya? Sudah. Seperti ini sudah? Sudah. Oke, sekarang Ibu akan memberikan tugas, yaitu tugas mandiri. Ini ya. Buatlah sebuah puisi. Nampak dari belakang, Nak? Buatlah sebuah puisi atau kata ucapan yang bertemakan "Aku memaafkanmu", dan berilah puisi atau kartu hasil karyamu tersebut kepada orang yang pernah mengecewakan atau menyakiti hatimu, ya. Nah, itulah guna kertas origami, makanya disuruh dibawa, ya. Oke, sekarang dikerjakan. Ayo silakan dikerjakan. Membuat sebuah puisi, ya, atau kartu ucapan dengan tema "Aku memaafkanmu". Udah siap? Udah, Bu. Udah, oke. Kalau sudah siap, coba satu orang dulu. Coba dulu presentasikan hasil yang sudah kamu tuliskan, puisi yang sudah kamu buat. Coba bacakan dulu, ayo. Siapa mau bacakan ke depan? Ayo, maju ke depan. Iya. Maju. Buat suaranya, cukup kuat. Aku memaafkanmu. Aku memaafkanmu. Aku memaafkanmu, kawanku. Aku akan senantiasa membantumu, kawan. Aku akan mengasihi dan mendoakan teman. Kau sahabatku, kau temanku selamanya, kau temanku yang setia. Oke, bagus. Saya tepuk tangan. Ya, ada lagi yang membacakan? Ada lagi membacakan puisinya? Ayo, jangan malu-malu. Ya, silakan.
Ayo. Aku memaafkanmu. Aku memaafkanmu atas kesalahanmu, dan aku akan melupakan kesalahan yang telah kau perbuat. Kita akan memaafkan satu sama lain. Kita akan selalu bersama. Kita harus bersama, tidak boleh membicarakan satu sama lain. Aku maafkanmu dan kau memaafkanku. Kita akan selalu bersama. Untukmu, sahabatku. Oke, bagus. Tepuk tangan. Ada lagi yang lain? Oke, jadi nanti hasil karyamu itu silakan kamu berikan kepada temanmu yang pernah menyakitimu ya. Jadi kamu tuliskan di sana, aku memaafkanmu nanti ya. Oke, baik. Dari pelajaran kita hari ini, apa saja yang sudah kita pelajari? Ayo. Aku memaafkanmu. Tentang aku memaafkanmu ya. Apa lagi? Iya, mengampuni yang lain. Ayo kita simpulkan bersama-sama pelajaran kita hari ini. Ayo. Memberikan ampun kepada orang lain. Memaafkan. Manusia tidak pernah lepas dari kesalahan. Iya, manusia itu tidak pernah lepas dari kesalahan. Ayo. Apa lagi? Apa lagi yang kita pelajari hari ini? Apa? Manfaat mengampuni. Iya, manfaat mengampuni. Ada berapa tadi manfaat mengampuni? Apa itu? Melakukan kebaikan bagi orang lain, melakukan kebaikan bagi diri sendiri, melakukan kehendak Allah. Iya, bagus sekali. Sudah paham? Sudah, Bu. Ada lagi pertanyaan dari pelajaran kita hari ini? Tidak, Bu. Tidak ada? Tidak, Bu. Oke, karena tidak ada lagi pertanyaannya. Nah, jadi di sini Ibu simpulkan ya bahwa memang kesimpulannya tadi sudah bagus ya, Nak. Nah, tapi di sini Ibu jelaskan kembali bahwa semua manusia itu tidak pernah lepas dari kesalahan. Baik itu anak-anak, orang dewasa, nenek-nenek, semua pernah melakukan kesalahan ya. Karena itulah maka kita harus memperoleh ampun dari orang lain, dan sebaliknya kita pun harus mau memberikan pengampunan kepada orang lain ya, Nak. Oke, yang kedua di sini Ibu menyimpulkan manfaat mengampuni itu tadi ada 3 ya, yaitu melakukan kebaikan bagi orang lain, melakukan kebaikan bagi diri sendiri, dan melakukan kehendak Allah. Jadi mengampuni ini adalah perintah Allah. Oke ya. Nah, jadi tugas nanti di rumah, PR di rumah, coba nanti kamu tuliskan dulu makna atau pesan lagu yang kita nyanyikan tadi, yaitu Sejauh Timur ya, Nak. Itulah menjadi PR-nya di rumah. Ada pertanyaan tentang PR-nya? Udah paham kan? Ya, tuliskan nanti apa menjadi pesan lagu tersebut ya. Oke, jadi pelajaran kita selanjutnya untuk minggu depan ya, kita akan mempelajari berubah menjadi baru. Itulah judul pelajaran kita minggu depan ya, berubah menjadi baru ya. Oke, baiklah anak-anak Ibu, sekian dululah pembelajaran kita hari ini. Anak-anak Ibu jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat, jaga kebersihan ya, Nak. Sudah? Oke? Oke, terima kasih ucapkan. Nih, sebelum kita tutup pembelajaran kita,